Ya, Mas, selamat siang, Ma. Iya, selamat siang, Nak. Ini Mama baru pulang pulang kerja ya. Iya, Nah, di siang hari ini saya akan mengajak Mama untuk memberikan reaksi terhadap film video yang sudah saya buat, yaitu Andre dan Sena Season 1. Jadi, teman-teman, untuk membuat film itu tidak gampang ya. Saya harus ngetik rapi, menulis skrip kayak gini, menulis alurnya gimana, kemudian nama-nama tokohnya. Jadi ini genrenya sudah pasti romance, fantasi, judulnya Andre dan Sena. Di sini tuh menceritakan kisah nyata saya saat masih di SMA. Nah, tokoh-tokoh ini berisikan teman-teman saya di masa SMA itu, tapi pakai nama samaran ya tentunya. Nah, nama samarannya tuh saya bacakan. Ada yang pertama Lesia, yang kedua Garin, yang ketiga Jesse, yang keempat Mickey, yang kelima Starsy, yang keenam Sena, yang ketujuh Rustam, yang kedelapan Aksen. Ya, yang terakhir ini sudah pasti saya sendiri, teman-teman. Tidak lupa juga di film ini dimunculkan juga ada Bu Guru atau Pak Guru tentunya. Nah, ini menurut Mama sendiri setelah melihat video Andre pertama kali membuat video tuh gimana? Mama seneng nggak Andre bisa berkreasi gitu? oh senang banget. Mama sendiri gak bisa. Andre kreatif banget dan Mama heran ternyata. Nah, ada tulisan-tulisan seperti ini. Andre luar biasa ya Iya. mengembangkannya. Ini skrip buat film video itu. Jadi sebelum Andre mulai rekaman, ini aja loh Mas, tak beritahu ya. Rekaman video itu sampai 2 hari loh. Oh, hebat banget ya. Belum lagi mengeditnya di aplikasi. Aplikasi yang saya pakai teman-teman itu masih pakai KineMaster di HP. Masih sederhana lah ya. Tapi tidak apa-apa, saya tetap berusaha dan coba. Karena ini sangat menyenangkan bagi saya, jadi saya lakukan dengan senang hati. Nah, kalau menurut Mama sendiri, waktu melihat scan awal Andre ada bunuh diri atau kecil tahun 2005 itu bagaimana? Scan yang Andre hampir bunuh diri terus diselamatkan oleh suara Sena. Ya, kaget juga sih awalnya. Karena Mama waktu itu kan kita kan sering ada masalah di keluarga ya. Sampai Andre nggak kuat terus ingin bunuh diri itu ya. Pendapatnya Mama gimana? Ya, kalau itu memang benar-benar terjadi dan Mama nggak tahu apa yang dirasakan oleh Andre sebenarnya. Mama minta maaf sama Andre, ya nak. Mama cinta banget sama Andre. Mama mungkin dulu masih tidak bisa mengalahkan ego Mama. Mama pikir apa yang Mama lakukan itu yang terbaik buat kita bersama, tapi ternyata itu melukai hati Andre. Apa yang terbaik bagi Mama ternyata bukan yang terbaik untuk Andre. Jadi Mama minta maaf gitu nak. Nah, terus setelah ada scan bunuh diri dan muncul teman imajinasi baru dari pikiran Andre bernama Sena untuk menyelamatkan Andre lagi sedih itu. Kemudian ada beberapa tahun kemudian di kelas. Nah, di kelas ini Andre pernah keceplosan waktu kelas 10 tuh ngomong-ngomong sendiri bersama teman imajinasi Andre bernama Sena itu di kelas. Akhirnya ada Pak Guru yang kebetulan itu datang ke Andre Londre, kenapa kamu ngomong-ngomong sendiri? Nah, Andre juga pernah keceplosan, tapi beruntung ada teman sekolahnya Andre yang menghibur Andre.
cewek ini namanya Garin. Akhirnya Garin ini mengajak Andre ngomong di belakang. Nah, karena waktu itu Andre itu terlihat sendirian aja gitu, ngomong-ngomong sendiri. Nah, itu ada sosok penyelamat baru bernama teman Andre, teman baru bernama Garin. Nah, kalau menurut mama sendiri gimana? Yang Andre pernah keceplosan di kelas 10 itu? Ya tidak apa-apa, tapi bagi orang lain itu nanti lama-lama Andre dianggap gila gitu. Padahal Andre sendiri sebenarnya ada masa lalu yang kelam itu ya, seperti yang ada Iya. di video pembukaan itu ya. Iya, jadi waktu itu mama nggak tahu, terus kayak kalau nggak salah mama harus menghadap ke guru untuk konsultasi dengan seorang psikolog ya, khusus buat Andre itu. Jadi Andre Kelas 10? kelas 10, waduh, mama agak lupa. Kelas 10 belum, itu mungkin kelas 11 atau 12 itu ya. Mungkin kelas 11 atau kelas 12 baru dipanggil itu ya. Ya, memang kebanyakan orang kalau melihat orang lain berbicara sendiri ditakutkan gila, dan itu tidak diinginkan oleh semua pihak. Jadinya mama disuruh datang ke sekolah buat bicara tentang Andre itu ya. Iya, dan minta persetujuan dari mama agar mengizinkan Andre bertemu dengan seorang psikolog gitu. Oh iya, terus ini mah selain kelas 10 Andre pernah keceplosan di kelas, tapi ini beruntung sekali loh dihibur sama temen yang Andre bernama Garin. Nah, temen Andre bernama Garin ini lanjut ke kelas 11, duduk bersebelahan gini, ngajak Andre ngomong karena Andre itu tetap terlihat sendiri dan kesepian gitu. Ya, Andre bersyukur ya punya teman yang perhatian juga. Akhirnya di kelas 11 ini Andre banyak ketemu teman-teman yang baru yang berhasil menghibur Andre juga selain Garin, yaitu Rustam. Rustam ini teman cowoknya Andre ini berhasil menghibur Andre saat kelas meeting. Nah, ini kelas meeting itu Rustam ini mengajak Andre itu main catur bersama, terus main ini itu. Jadi Andre sudah tidak seberapa kesepian dan mengandalkan Sena lagi. Hanya saja mungkin Andre suka ya ngomong-ngomong, ya aku punya teman imajinasi loh bernama Sena. Aku main dulu ya sama teman imajinasiku, main catur sendiri. Nah, itu kejadian waktu Andre kelas meeting kelas 11. Tapi beruntung ada Rustam yang menemani Andre, jadi Andre tidak seberapa mengandalkan Sena ini. Kalau pendapatnya mama gimana? Temennya Andre baik nggak yang bernama Rustam sama Garin itu? Oh, baik banget, tapi pesan mama, kamu tidak boleh 100% menggantungkan diri pada seseorang, karena kalau kamu terlalu berharap pada perhatian orang, kamu akan kecewa. Jadi Andre kalau dia ketemu misalnya Garin itu ya, Garin tolong perhatikan aku lagi dong, jangan pergi. Rustam jangan pergi Rustam, temani aku, jangan sibuk sendiri. Itu nggak boleh ngatur orang lain untuk diri sendiri, itu nggak boleh ya. Iya, karena mereka sudah punya kesibukan sendiri. Jadi Andre harus bisa membahagiakan diri Andre sendiri dengan kegiatan-kegiatan yang positif, antara lain seperti ini. Nah, ini mama buat film ini sampai Andre menulis skrip rapi, diketik, print itu gimana? Luar biasa ya. Luar biasa, wow. Mama bakat Andre yang terpendam ini mama tidak tahu. Padahal dulu Andre kelihatan cuma tidur bangun gitu ya. Ya, main game, rebahan. Tidur bangun, rebahan, main game gitu aja ya. Iya, nggak nyangka mama. Akhirnya sudah berhasil ngetik ini sama ya, buat konten YouTube gitu ya. Betul. Cuma ada yang salah paham ya. Oh iya, ini Andre baca komentar di bawah, ada yang
mendukung, ada juga yang tidak setuju. Tapi rata-rata memberikan semangat bagi Andre kok mendukung. Iya, Andre harus terima kasih sama siapapun, baik yang mendukung atau yang memberi saran yang lebih baik lagi. Nah, itu mah. Terus dari kelas 11 itu Andre ke kelas 12. Di sini Andre bertemu dengan Leisia Alksen yang memiliki kemampuan dan bakat yang belum Andre pernah tahu, yaitu bisa membaca pikiran, juga punya kemampuan yang unik. Sebenarnya Garin ini juga punya kemampuan yang unik. Buktinya kelas 11 dulu Andre pernah berani menantang ke Garin, Garin, kamu gak mungkin bisa buat aku sesak nafas. Aku gak percaya, coba buktikan kekuatan kamu itu, bakat kamu yang udah dari lahir itu. Nah, terus pendapat dari Mama sendiri terhadap Andre yang berani menantang sama temannya Andre itu gimana, yang bernama Garin itu kelas 11? Kalau itu benar, itu transfer energi, dan energi itu nggak bisa terlihat sama kita, cuma bisa dirasakan. Itu pertama. Tapi yang kedua, mungkin Andre yang tersugesti. Jadi sebetulnya Andre itu baik-baik saja, tapi teringat dengan omongan teman, akhirnya Andre merasakan kesakitan, padahal Andre baik-baik saja. Itu karena Andre terlalu mungkin memikir, perasa juga sensitif. Jadi menurut Mama tidak seperti itu. Tapi jangan sampai Andre berani menantang lagi ya. Kalau ya aku kuat loh, coba sih buktikan ke aku kemampuan kamu tuh. Gak usah gitu ya. Tidak perlu menantang. Kalau misalnya ada orang yang cerita, aku punya kelebihan ini. Oh ya wes, puji Tuhan, itu kalau itu suatu anugerah dari Tuhan. Iya, dulu itu ya Garin itu baik, cuma gara-gara masalah Andre nggak percaya sama kemampuannya, akhirnya ada sedikit kesalahpahaman, pertengkaran gitu. Tapi ya bersyukur masalah itu sudah selesai, mah. Nah, itu Andre itu lagi berinteraksi sama Garin dan juga Jessie di kelas. Dua-duanya tuh teman perempuan. Jadi Andre ngobrol-ngobrol tentang kemampuan-kemampuan. Nah, terus Garin ini bicara punya kemampuan itu. Nah, terus Andre penasaran, nggak percaya, ya udah dia buktikan, terus Andre malah itu sakit-sakit gitu. Ya paling gara-gara itu ya tersugesti ya. Tersugesti. Bukan sus, tapi su. Tersugesti ya. Nah, setelah ada temennya dari Rustam cowok, terus Garin, Jessie di kelas 11, ya kembali lagi ke kelas 12. Di kelas 12 ini Andre itu punya teman yang punya kemampuan bakat unik juga ya, Ma. Seperti tadi itu yang dikatakan ada Leisia sama Alksen. Nah, Leisia ini muridnya tuh jenius banget, Ma. Dari kelas 11 sampai kelas 12 itu muridnya pinter banget, cewek loh padahal. Tapi pinter banget di pelajaran. Jadi bisa akuntansi itu bagus terus. Nah, makanya Andre dibantu. Bre, kamu mau nggak buku akuntansi? Nah, kemudian ada Aksen ini cowok, ya agak nakal, agak usil, tapi ya baik, suka memberikan nasihat. Bre, jangan duduk di kelas saja, istirahat keluar. Tapi ya ada usilnya juga, seperti Bre, coba kamu nyanyi lagu favorit kamu di depan supaya anak-anak dengar. Ya, tapi Andre bersyukur bisa asik bernyanyi bersama teman-teman, walaupun pada saat itu langsung dimarahi guru ya karena berisik gitu. Nah, reaksi Mama terhadap kegaduhan Anda di kelas 12 ini gimana? Sampai diajak nyanyi-nyanyi gitu. Ya, itu kenangan indah waktu SMA. Mesti dilalui tahapan-tahapan itu. Nggak apa-apa, bisa dibuat cerita. Dibuat cerita kayak gini ya, kenang-kenangan Ya, gitu. itu kan kenakalan yang biasa, bukan yang negatif banget gitu, enggak. Nah, tapi di samping bersama teman-temannya Andre itu
selalu mengandalkan kekuatan Sena. Seperti saat kelas 11. Kelas 11 itu ada guru Inggrisnya Andre di halaman lagi pelajaran itu, Andre tolong angkat kursinya kembalikan lagi. Aduh bu, saya tidak kuat. Nah, terus Andre mengandalkan pikiran tersugesti ke Sena. Terus Sena bantu Andre ngangkat itu dengan memakai tubuhnya Andre. Akhirnya dia bisa ngangkat itu lagi. Nah, dan juga bantuan Sena ini terjadi saat Andre lagi main catur sendiri tuh di kelas 11. Nah, terus tidak hanya bermain catur terus bantu Andre ngangkat, tapi Sena ini juga bisa bantu Andre di pelajaran. Jadi saat ujian ada tugas Mandarin, Sena tuh senang sekali karena lausenya ganteng, dia jadi mau nulis lagi. Tidaknya itu Andre kan juga takut serangga. Nah, secara dia takut serangga, ada serangga. Ini waktu di kelas 12. Atau kelas 12 dia kan takut serangga. Terus Andre sembunyi di belakang bawah kursi. Sembunyi di belakang bawah kursi. Terus Andre mengandalkan kekuatan Sena lagi. Sena tolong bantu aku dong, ada serangga. Nah, padahal itu posisinya dia lagi dimarahi guru loh. Andre kenapa kok sembunyi di bawah kursi? Terus akhirnya Sena bantu Andre lagi. Supaya nggak takut serangga. Nah, dari pengalaman Andre sering dibantu Sena dari kelas 10 sampai kelas 12 ini, reaksi dari Mama ya apa? Awalnya Mama sedih, tapi Mama berusaha memahami Andre. Menurut Mama, setiap orang itu perlu sosok yang melindungi dan berwujud. Sebetulnya yang melindungi Andre, kekuatan Andre itu Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga perkataannya, dan ucapannya pun tidak terdengar. Sehingga Andre mewujudkan dalam bentuk Sena. Ini suatu proses, Nak. Suatu saat kamu akan terpanggil, entah kapan, dan ini perlu proses yang pelan-pelan, nggak bisa langsung hilang. Jadi prinsip setiap orang perlu wujud. Ternyata Tuhan tidak berwujud apapun, dan itu sulit dinalar sama Andre yang usianya segini. Mama belajar lebih dekat sama Tuhan yang tidak berwujud itu usia 50 tahun. Tahun ini 2021, Mama umur 55 tahun. Jadi Mama tidak heran dengan Andre. Bahkan Tuhan pun mewujudkan sendiri sebagai Yesus Kristus Sang Juru Selamat agar orang percaya. Tapi ternyata tetap aja yang nggak percaya. Nah, ini kalau suatu saat Andre capai banget, Andre tidak akan bisa menghadirkan sosok Sena sesuai dengan apa yang Andre inginkan. Karena Sena itu sebetulnya adalah kerja otak Andre. Kalau otaknya capai, ada sesuatu, itu nggak bisa. Jadi percayalah pada yang tidak berwujud, Tuhan yang menciptakan Andre. Tuhan tidak jauh di sana, di atas sana, tapi di hati Andre. Hati itu mana?
juga nggak kelihatan, karena yang kita sebut hati itu sebetulnya ada di kanan. Tapi kenapa sih yang kita pegang itu sini? Dada, tempatnya jantung. Karena jantung ini bisa berdegup, berdetak karena ada roh kudus. Dan roh kudus itu adalah bagian dari Tuhan yang deket, energinya tuh deket banget sama Tuhan. Jadi kamu tinggal berdoa aja, kamu nggak akan pusing untuk menghadirkan Tuhan, lega. Nanti jadi kekuatan dirimu, pertolongan dirimu itu sebetulnya bukan dari sena hasil pikiranmu, tapi dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Nanti dari kata hati. Jadi nanti kamu bila bingung dalam suatu hal, tinggal berdoa aja. Nanti ada peristiwa-peristiwa, bahkan kamu bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah kamu kenal sebelumnya, itu yang akan menolong dirimu. Tapi satu, percaya sama Tuhan, tidak boleh tergantung 100% pada orang karena kamu kecewa, dan tidak boleh 100% menghadirkan sena sebagai penolong karena kamu akan pusing. Saran mama, sena tetap boleh ada, tapi sena ada di luar dirimu, dia hanya ciptaanmu. Kalau kamu ingin membuat suatu karya seni, karena kita kan keluarga seni, nak. Oh, kita keluarga seni ya? Ya. Pantas saja nih tertarik buat bikin film, bikin konten YouTube, kemudian sampai ngeprint, ngetik-ngetik ini ya? Betul, jadi dari pihak oma itu musik, seni musik. Dari pihak papamu, opa dari papamu itu pemain wayang. Jadi wayang, terus bisa yang melakoni, yang mengarang hal-hal yang lucu-lucu. Oh, kalau Andre bikin cerita-cerita seperti gambar-gambar gitu ya? Iya, jadi bakat seni itu kan macam-macam. Ada yang menggambar, ya melukis, terus membuat patung, karya seni macam-macam. Nah, ada yang nanti pinter bernyanyi. Oh, Jadi maksud mama, tolong buat sena itu punya teman lain. Jadi sena itu tidak melebur ke dirimu, tapi ada di luar dirimu. Yang melebur dengan dirimu hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Kamu kalau juga 100% bergantung sama mama, kamu akan benar-benar kehilangan mama, sedih sekali. Dan itu nggak diinginkan sama Tuhan. jadi memang kalau saya sudah berpisah dengan Rustam, Garin, Jesse, Aksen, Lesia, gak perlu sampai sedih-sedih sekali ya, biarkan mereka menuju masa depan mereka masing-masing ya. Betul, nak. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing dan kamu nggak bisa maksa orang lain. Misalnya ada yang berpendapat ya, kamu upload YouTube, video YouTube, ada yang berkomen tidak sesuai dengan maumu, Tidak sesuai. dan itu tidak boleh jengkel. Karena apa? Tujuan awalmu untuk mengingat, tujuan awal waktu saya upload video di YouTube itu apa? Ingat nggak waktu itu? Karena Andre suka berbicara, daripada cuma dibiarkan berlalu, akhirnya Andre dokumentasikan di video YouTube ini. Nah, itu tujuannya itu positif aja. Jadi kamu tuh jangan terlalu berpaku pada pandangan orang. Orang berkomen positif pun kadang menyindir dirimu. Kamu disuruh menyanyi pun kadang
menertawakan kamu di belakang, kamu tahu? Tidak Enggak. tahu kan? Enggak. Tapi kamu tidak usah berpikir itu. Kamu hanya bahagia